Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Iin Fitriani dan Rika akan memaparkan hasil review buku yang berjudul Evidence Basis Politik karya Rand Password pada bagian bab 3, yaitu kebingungan sistematis, analisis krisis dari pendekatan meta-analisis. Pendahuluan. Rand Password mengulas rekonstruksi singkat dan tajam tentang evaluasi kebijakan pada bab 1, kemudian membedah istilah tinjauan sistematis yang merupakan inti dari kebijakan berbasis bukti pada bab 2, di mana Password mendefinisikan pertanyaan apa yang bekerja. Maka pada bab 3 ini Password mengulas tentang meta-analisis dan mengkritik apa yang menjadi pertanyaan pada bab 2, yaitu apa yang tidak selamanya bekerja dengan efektif. Dalam hal apa itu meta-analisis? Logika inti meta-analisis yaitu keyakinan bahwa replikasi eksperimen ilmiah yang berhasil adalah sumber pengetahuan yang bertahan lama. Ada banyak penjelasan tentang logika penemuan ilmiah yang menggambarkan penemuan ilmiah sebagai perjalanan di sekitar siklus pembentukan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penilaian hipotesis yang digambarkan pada gambar berikut. Jika dilihat dari siklus kebijakan berbasis bukti pada gambar berikut, evaluasi primer dimulai dengan hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antara intervensi atau I, hasil atau O, yang kemudian akan dipasangkan ke dalam sebuah percobaan memperkenalkan intervensi dan mengumpulkan tindakan sebelum dan sesudah pada hasil yang diinginkan. Lalu dari hipotesis asli ini kemudian dinilai apakah kesimpulan kausal dibenarkan. Jika tidak ada bukti yang ditemukan, hipotesis direvisi dan siklus berputar lagi. Poin atas dan bawah menunjukkan bahwa titik awal dan akhir adalah sama, tetapi dengan gerusan data di tengah yang jauh lebih komprehensif dalam kasus meta-analisis. Keseragaman prosedur. Prinsip dasar lain dari meta-analisis adalah keseragaman prosedur. Ini adalah analisis sekunder untuk mendapatkan pengaruh dari memperlakukan setiap studi utama dengan cara yang sama persis. Serangkaian langkah yang dikenal sebagai protokol ditetapkan di mana semua tinjauan harus dilalui dengan secara sepintas, dianggap menghasilkan kumpulan pengetahuan yang kumulatif dan objektif. Template dari urutan review yang khas direproduksi dalam kotak berikut ini, dengan sejumlah diagram operasional dan diagram alur dalam literatur. Ditentukan menjadi 6 tahap, beberapa 7 atau lebih, termasuk tahap pengambilan keputusan awal tentang kebutuhan dan kelayakan melakukan tinjauan, termasuk tahap perencanaan, termasuk memberi ruang untuk pembaruan berskala saat studi utama baru mulai berdatangan. Meta-analisis adalah singkatan dari replikasi, keseragaman prosedur, dan transparansi. Dengan ini, tujuan, penelitian, dan pemikiran yang jernih telah dibawa ke jantung kebijakan berbasis bukti. Template tinjauan sistematis meta-analisis. 1. Merumuskan pertanyaan ulasan. 2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti. 3. Menilai kualitas bukti. 4. Mengekstrak dan mengolah data. 5. Sintesis data. Dan 6. Menyebarluaskan temuan. Kritik, penyederhanaan, dan kebingungan. Kritik Ray Paulson adalah metode ini tidak benar-benar berfungsi dalam memberikan kita solusi atas ketidakadilan yang dihadapi masyarakat modern. Sebab, fitur-fitur yang menjelaskan bagaimana intervensi bekerja tereliminasi ke dalam bentuk perhitungan. Penilaian menjadi tertutup karena beberapa kontekstual yang terjadi di bawah permukaan diabaikan. Tahap 1. Merumuskan pertanyaan ulasan. Pada struktur ini, cap model medis jelas terlihat. Dalam aturannya, meta-analisis menetapkan pertanyaan sebab akibat yang relatif sederhana, menghubungkan intervensi dengan hasil dan populasi yang relevan, sehingga hipotesis tinjauan dirumuskan dengan pandangan PIO, Population, Intervention, dan Outcomes. Population sebagai subjek yang dapat memberikan efektivitas pada intervensi,
Intervention sifatnya bervariasi dan diharapkan memberikan pengaruh yang nyata sebelum dan sesudah diberikan, dan outcomes, hasil yang memberikan sesuatu yang dapat diukur secara relevan. Terminologi ini memandu pencarian bukti, memastikan hanya intervensi dan investigasi yang memiliki karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya yang diperiksa. Hanya studi intervensi yang sebanding dan disertakan pada proses bukti selanjutnya. Kemudian dipindahkan ke dalam pendekatan sosial. Program ini menjadi sangat ironi karena proporsi umum ini digunakan untuk menekankan bahwa program yang berbeda tampaknya dapat diteliti di bawah struktur proporsi yang sama. Jika diterapkan pada intervensi sosial, mereka dibentuk, bekerja, dan membutuhkan bukti yang berbeda. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman dan jawaban dari pertanyaan yang hilang adalah I menyebabkan O yang dibatasi oleh P. Bagian A. Meta-analisis mengasumsikan bahwa intervensi memiliki kekuatan kausal. Tujuan utama dari pendekatan meta-analisis adalah mengukur efektivitas intervensi yang dianggap sebagai agen penyebab dirinya sendiri. Intervensilah yang melakukan perubahan. Namun pada intervensi sosial, mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Intervensi disebut program, inisiatif, skema, proyek, kesepakatan, inovasi, dan sebagainya. Tujuan sistematis yang menghilangkan salah satu intervensi yang tidak sesuai karakteristik awalnya membuat satu set batu bata bukti menjadi tidak lengkap. Bagian B. Meta-analisis mengasumsikan bahwa intervensi dapat direproduksi. Selalu ada kemungkinan bahwa satu percobaan medis dapat menduplikasi yang lain. Ungkapan pertanyaan tinjauan tentang intervensi umum memiliki beberapa jarak tempuh, namun program sosial sangat berbeda. Mereka direproduksi dari mulut ke mulut, dan realisme mengasumsikan karenanya bahwa mereka selalu berubah. Bagian C. Meta-analisis mengasumsikan bahwa teori intervensi bukan sebuah isu. Ketertarikan apakah atau sejauh mana intervensi berhasil, apakah aman, apakah itu hemat biaya, dan sebagainya. Sangat jarang meta-analisis dikirim dengan penjelasan pencarian untuk menjelaskan mengapa intervensi bekerja. Kita perlu terus bertanya untuk mencari tahu seberapa baik kerjanya. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang menjelaskan. Tahap 2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti. Tahap kedua dalam meta-analisis adalah memunculkan metafora penambangan. Idenya adalah menggali dan membersihkan studi lama yang relevan, yang seharusnya membantu dalam menjawab pertanyaan ulasan. Keterampilan dan strategi yang dibutuhkan di sini adalah domain ahli informasi. Bagian D. Meta-analisis mengasumsikan bahwa ada yang terbatas, semesta yang dapat diakses dari materi utama yang relevan. Salah satu asumsi pencarian meta-analitik yang layak dikecam, yaitu upaya untuk membuat dan mengumpulkan sensus studi primer yang relevan. Tujuannya secara harfiah untuk memasuki semua studi utama yang bersangkutan. Bahkan di bidang medis, pengambilan yang relevan informasi jarang bebas bermasalah. Banyak literatur menggunakan bahasa sehari-hari yang sering tidak tepat dan selalu berubah-ubah. Membangun strategi pencarian yang efektif menjadi sulit. Akibatnya, seseorang tidak akan pernah bisa mengumpulkan semua bukti, dan prosedur pencarian kesulitan dengan ketidakpastian di mana mulai menarik garis. Tahap 3. Menilai kualitas bukti. Kami sampai pada penilaian kritis tentang ambang kualitas, di mana studi utama disusun dan diperiksa untuk ketelitian dan kepercayaan mereka. Implikasinya adalah bahwa bukti datang dalam segala hal, macam, bentuk, dan ukuran. Beberapa di antaranya sangat ceroboh dan tidak dapat dipercaya. Asal-usul sentimen ini berakar pada pengobatan berbasis bukti. Bagian E. Meta-analisis mengasumsikan bahwa hanya penelitian primer berkualitas tinggi yang bisa menghasilkan analisis sekunder berkualitas tinggi, dan dengan demikian ada hierarki bukti. Hierarki bukti dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang dimulai dari level 1 yaitu uji coba terkontrol secara acak dengan lokasi tersembunyi, studi kuasi eksperimen, level 2 menggunakan pencocokan, level 3 perbandingan sebelum dan sesudah, level 4 cross-seksional atau studi sampel acak, level 5 evaluasi proses, studi formatif dan penelitian tindakan, level 6 studi kasus kualitatif dan penelitian etnografi,
Level 7, panduan deskriptif dan contoh praktik yang baik. Level 8, pendapat profesional dari ahli. Dan level 9, pendapat pengguna. Kritik utama adalah bahwa hierarki semacam itu meremehkan kontribusi yang dibuat oleh banyak perspektif penelitian dan harus diganti dengan pendekatan lain yang mengakui nilai pendekatan tertentu dalam keadaan tertentu. Penelitian yang baik harus memasukkan sintesis yang baik. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa argumen Campbell karena bukan hanya bukti kualitatif yang diremehkan dalam hierarki standar. Hal itu disebutkan untuk merangkul metode apapun yang memberi kebijaksanaan khusus situasi. Agar benar-benar sistematis, basis bukti harus mencakup data yang diperoleh dari penelitian komparatif, penelitian sejarah, analisis wacana, penyelidikan legislatif, penelitian tindakan, penelitian emansipatoris, dan sebagainya. Namun penulis tidak percaya bahwa hanya melesat pada alat penelitian lebih lanjut akan dapat memecahkan pertanyaan kualitas penelitian dan tinjauan sistematis. Bagian F. Meta-analisis mengasumsikan bahwa bukti tertinggi untuk membangun hubungan sebab akibat terletak pada uji coba terkontrol secara acak dan turunannya. Tuduhan utama terhadap hierarki bukti adalah bahwa ia gagal untuk memberikan standar pada pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Jika tugas sintesis penelitian adalah untuk menguji apakah intervensi atau I memberikan hasil atau O, maka kunci metode untuk menghasilkan bukti terletak pada mengaktifkan dan menonaktifkan intervensi dan membandingkan efeknya. Jika seseorang dapat mengatur percobaan yang terdiri dari dua situasi yang identik dan memperkenalkan intervensi hanya ke salah satu dari mereka, maka dapat diasumsikan bahwa setiap perbedaan hasil selanjutnya harus merupakan hasil penerapan program satu hal yang telah berubah. Ini membentuk alasan untuk uji coba secara acak sebagai bentuk bukti tertinggi dari tinjauan sistematis, sejalan dengan asumsi mendasar bahwa intervensi itu sendiri adalah agen penyebabnya. Setiap upaya dilakukan untuk menetralisir efek dari kemauan manusia sebagai standar yang dicita-citakan oleh meta-analisis program sosial. Program sosial bersifat aktif dan tidak pasif. Mereka menghasilkan pilihan demi pilihan. Internasionalitas manusia bukanlah pengaruh yang membingungkan, melainkan media melalui intervensi yang bekerja. Tahap 4. Mengekstrak dan memproses data. Tahap selanjutnya dalam tinjauan sistematis adalah fase yang mekanis, bisa dibilang kurang kontroversial dalam hal prinsip-prinsip metodologis. Kita tidak boleh melupakan proses besar kompresi yang terlibat dalam sintesis penelitian. Tinjauan dimulai dengan ratusan atau kadang-kadang ribuan makalah dan bahkan jutaan kata yang akhirnya dihancurkan menjadi sekumpulan kecil rekomendasi kebijakan. Ciri khas tinjauan meta-analitik adalah melakukan ekstraksi informasi ke formula standar yang telah ditentukan. Prosedurnya adalah memperlakukan penelitian utama sebagai sekumpulan kasus dan mengidentifikasi serta mengekstrak informasi yang sama dari setiap penelitian. Seperti pada gambar, logikanya identik dengan penelitian survei, di mana responden ditanya hal yang sama sehingga menghasilkan matriks data dan rentang informasi yang sama pada setiap subjek. Variabel dipilih untuk mewujudkan hipotesis tinjauan dan memfasilitasi proses analitik selanjutnya. Kombinasi ukuran menggambarkan intervensi, hasil, dan populasi untuk diekstraksi. Meta-analisis tingkat pertama hanya membutuhkan satu set elemen informasi input dan output, sedangkan varian tingkat kedua dapat berupa lusinan variabel, intervensi, komitmennya adalah pada keteraturan dan transparansi. Bagian G. Meta-analisis mengasumsikan bahwa semua bahan yang relevan untuk membantu dalam menggambar kesimpulan kausal termasuk dalam matriks data. Isi matriks data adalah masalah utama untuk mematahkan meta-analisis. Apapun yang tidak dinyatakan sebagai variabel, informasi apapun tentang proses, penalaran, negosiasi, pilihan, riwayat program, dan sebagainya dikecualikan dari informasi standar ini. Poin pentingnya adalah ekstraksi data adalah bentuk numerik. Bagian H. Matriks ekstraksi meta-analisis mengasumsikan bahwa studi primer diatur sebagai serangkaian ulangan paralel.
Pada kenyataannya, apa yang dihadapi seseorang dalam evaluasi program sosial yang sama adalah studi yang terputus-putus dari rancangan implementasi yang agak berbeda, mencari hasil yang berbeda dalam rezim kebijakan yang berbeda. Program sosial itu sangat kompleks, dan tidak mengherankan bahwa analisis tipikal meninggalkan banyak bukti yang terlewatkan. Tidak ada studi yang dapat menyelidiki semua tahap pembentukan kebijakan. Jika tidak ada studi yang sepenuhnya komprehensif, hasil yang jelas adalah bahwa studi individu memilih untuk memprioritaskan dan oleh karena itu berbeda. Ini menunjukkan perlunya visi alternatif tentang apa artinya studi terakumulasi. Metafora sederhana ini dari merakit potongan-potongan jigsaw dapat diangkat sebagai kontras awal. Tidak ada dua potongan yang akan sama, tapi asimetri tingkat komponen itu dapat dibangun gambar komposit yang cocok satu sama lain dan menarik ke dalam relief yang tepat pada setiap bagian yang tidak cocok. Tahap kelima, mensintesis data. Pada tahap ini, studi utama digeledah untuk mendapatkan informasi dan tujuan sintesis untuk mengungkapkan apa yang dikatakan data tentang kemanjuran intervensi. Penting untuk dicatat bahwa meta-analisis telah mengalami perubahan pada pendekatan terbaik untuk menggabungkan temuan studi individu. Tingkat pertama meta-analisis idenya adalah untuk mengumpulkan temuan dan memberikan efek bersih perhitungan statistik yang merangkum dampak keseluruhan dari jenis intervensi tertentu. Dalam meta-analisis tingkat kedua, program sosial bekerja melalui rantai kausal yang lebih kompleks dan tujuannya adalah untuk menghasilkan model statistik yang menggambarkan beberapa hubungan antara konteks yang mengkondisikan hasil yang kompleks. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa tampaknya tidak ada pergeseran besar ke pendekatan tingkat kedua. Strategi tingkat kedua pada dasarnya adalah tentang menambahkan lebih banyak variabel ke dalam perhitungan dengan asumsi bahwa model statistik agregatif multivariat merupakan penjelasan tentang cara kerja program. Bagian I, meta-analisis tingkat 1 bertujuan untuk mencapai tujuan definitif dan perkiraan universal efektivitas keseluruhan kelas intervensi sosial. Pendekatan ini mengejar prinsip asli dari kedokteran berbasis bukti, yaitu bahwa kita harus lebih percaya diri terhadap perawatan yang bertahan pada jumlah percobaan yang berhasil. Prinsip replikasi adalah landasan metode ini. Daripada mengandalkan studi satu kali yang hasilnya mungkin mengandung unsur kebetulan, perlu ada cara untuk mengumpulkan hasil dari serangkaian percobaan yang memberikan representasi yang lebih baik dari spektrum hasil yang nyata. Adalah keliru menganggap perbedaan kontekstual sebagai permainan acak, subpopulasi yang kebetulan muncul untuk diadili. Kemajuan intervensi sosial tergantung pada seberapa baik idenya diterima dan bertambah berat tidak hanya di benak subjek individu, tetapi juga dalam hubungan antar intuisi dan masyarakat yang lebih luas. Singkatnya, variasi adalah intrinsik. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk memadukan tindakan-tindakan ini menjadi hasil bersama melalui rata-rata statistik. Tidak mengherankan bahwa meta-analisis tingkat pertama sering menghasilkan efek bersih yang sangat sederhana untuk program-program sosial. Namun tidak berarti bahwa semua penelitian tersebut tidak dapat disimpulkan. Masalahnya adalah tingginya tingkat agregasi dalam meta-analisis. Perhitungan efek bersih untuk program sosial yang kompleks adalah mengecewakan dan menyesatkan karena mereka terlalu sederhana untuk bertindak sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan di masa depan. Bagian J, meta-analisis tingkat 2 mengasumsikan bahwa variasi dalam program hasil dijelaskan dengan memasukkan mediator dan variabel moderator. Seorang mediator adalah variabel perantara. Sejumlah faktor perantara tersebut dapat muncul dalam implementasi program dan dalam misi baru. Jalur kausal yang manjur harus ditemukan jika pengetahuan ingin ditransfer dengan andal. Seorang moderator menjelaskan konteks di mana kemanjuran kausal dari suatu intervensi perubahan menggambarkan efek subpopulasi yang biasa dalam evaluasi program dan menyebabkan intervensi memiliki efek yang berbeda dalam satu subkelompok. Analisis mediator-moderator
akan dengan sendirinya berlangsung. Daftar celah yang mengungkapkan untuk siapa dan dalam hal apa sebuah program akan bekerja berpotensi tidak terbatas. Model mediator dan moderator adalah catatan yang sangat berguna tentang pola input-output dan hasil yang kompleks yang terkait dengan program sosial. Diperlukan 2 langkah lebih lanjut sebelum menjadi penjelasan kausal. Pertama, tinjauan harus menyediakan kebijaksanaan khusus situasi yang memperhitungkan setiap langkah perantara atau perilaku subkelompok. Kedua, perlu ada cara untuk memberangus daftar kemungkinan yang terus berkembang. Mata regresi merupakan langkah penting dalam memungkinkan variasi kembali ke kesimpulan penelitian, tetapi hanya dapat menggambarkan variasi dalam hal keterkaitan antar variabel. Akumulasi yang diharapkan dari review perlu diperoleh dengan cara lain, sintesis penjelasan. Tahap 6. Menyebarluaskan temuan. Tujuan akhir dari sintesis penelitian adalah untuk meningkatkan pembuatan kebijakan dan efektivitas program. Dengan demikian, sebagian besar akun praktik terbaik secara sistematis mendorong satu tahap di luar temuan analisis dan memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang bagaimana menyebarluaskan hasilnya. Tinjauan sistematis menyebabkan perjalanan yang berliku-liku dalam serangkaian rekomendasi yang ringkas dan tepat. Bahaya penyederhanaan telah menjadi tema yang selama ini dikritik oleh Ray Paulson, yang dimulai dari pertanyaan, apa yang berhasil? Bagian K. Meta-analisis memberikan nasihat seluruh program dan rekomendasi saran berlari atau menghilangkan intervensi. Bagian ini berkonsentrasi pada penyebaran, mungkin tinjauan meta-analitik terbesar yang pernah ada karena menyajikan jendela yang terbuka lebar pada lapisan akhir penyederhanaan tentang apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang menjanjikan. Poin pentingnya adalah penopang dari ketiga pertanyaan tersebut. Di mana letak titik potongnya? Sesuai dengan bentuknya yang didefinisikan secara operasional, kriteria kegagalan digantikan dengan kriteria menjanjikan untuk program dengan hasil yang beragam. Satu pelajaran utama untuk menjelajahi basis bukti adalah kewaspadaan terhadap pertanyaan sederhana dan jawaban yang terlalu sederhana. Program bekerja tergantung pada bagaimana penerapannya, kepada siapa dan dalam situasi apa diterapkan, dan pada apa tepatnya yang diharapkan untuk dicapai. Ini harus menjadi pertanyaan dari semua ulasan. Sebagai kesimpulan dari bab 3 ini, Ray Paulson berpendapat bahwa proses penyederhanaan, standarisasi, dan agregasi tidak menghasilkan kebenaran abadi. Dengan hipotesis yang terpotong, teori program bias, konteks yang tidak tertentu, pemangku kepentingan mengabaikan pilihan yang mungkin membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Meta-analisis menghilangkan sebagian besar bukti yang mampu memberitahu kita bagaimana intervensi bekerja dan bagaimana menjelaskan efektivitas diferensial mereka. Itulah yang akan dijawab oleh realisme pada bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.